Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas X IPS MA Al-Munawwaroh akan mempresentasikan pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Pengertian jenis dan fungsi peta. 1. Pengertian peta dan gambar yang diperkecil oleh skala dapat disajikan dalam bidang datar ataupun menurut Perhimpunan Kartografi Internasional. Peta merupakan gambaran representasi unsur-unsur penerapan abstrak yang terpilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara, peta persebaran hewan dan tumbuhan, dan peta astronomi. Peta dilengkapi dengan skala, koordinat, orientasi, dan simbol. Ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Ketiga hal itu adalah A. Ada pemilihan fenomena sesuai dengan tema dan juga peta. B. Ada proses perpindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proteksi. C. Ada proses pekecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. 2. Jenis-jenis peta. Peta foto dan peta garis. Peta foto dihasilkan dari mozaik gabungan foto udara, citra satelit. Peta foto dilengkapi garis kontur, topomini, dan legenda. Peta garis menyajikan penampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik garis dan area luasan. 1. Peta umum. Peta umum menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta kartografi dan peta topografi termasuk peta umum. A. Peta kartografi adalah peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Contoh peta kartografi adalah atlas. B. Peta topografi adalah peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Garis kontur adalah sebagai berikut. 1. Semakin rapat jarak antara garis menukar relatif. Yang semakin jarang begitu sebalik jarak antar garis menunjukkan relatif yang landai. 2. Jika ditemukan garis kontur yang bergerigi menentukan daerah tersebut terdapat lembah depresi. 3. Jika ditemukan garis kontur yang sangat rapat menandakan terdapat pertahanan daerah tersebut. Peta dunia adalah peta umum yang berakses sekecil dengan kecepatan wilayah yang sangat luas. B. Keterangan dasar membaca dan membuat peta. 1. Komponen peta. A. Judul peta. B. Garis. Tepi peta. C. Orientasi. D. Skala peta. Skala adalah perbandingan antara dua jarak atau dua titik seberang luas wilayah. 1. Skala terbagi menjadi 3. 1. Skala numerik. 2. Atau angka. 2. Skala grafis atau garis. 3. Skala verbal atau inci. 4. Legenda. F. Koordinasi atau garis bujur. G. Simbol peta. H. Lintering. I. Warna peta. J. Sumber data dan tahun pembuatan peta. 2. Menentukan letak dan toponimi. A. Nama tempat. B. Sungai. C. Samudra atau laut. D. Selat atau pelut. E. Pulau. F. Pelabuhan. G. Pegunungan. H. Puncak gunung. I. Danau. Dan J. Jalan raya. 3. Memperbesar dan memperkecil peta. Membandingkan pada salah satu dengan
1/50 sama dengan 1/600. 2. Membandingkan satuan jarak horizontal. C. Antara X dan Y di peta 5 cm. Di lapangan X dan Y 10 km. Jadi skala peta adalah 5 berbanding 1 juta sama dengan 1 berbanding 200.000. 5 berbanding 1 juta sama dengan 1 berbanding 200.000. 3. Menghitung internal kontur. CI sama dengan 1 berbanding 2000 kali penyebut skala. C sama dengan sebuah peta topografi memiliki skala hitungan 40.000. Diketahui 40.000, ditanyakan CI sama dengan 20.000 kali 40, CI kuadrat 40 per 2000 sama dengan 4 per 2 sama dengan 20. Jadi CI adalah hitungannya adalah 20 meter. C. Memperbesar dan memperkecil peta dengan cara 1. Sistem grid. 2. Menggunakan fotografi. 3. Menggunakan mesin fotokopi. Keempat, keterampilan membuat peta. A. Penggunaan data. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi secara langsung, sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara observasi yang tidak langsung. Peta yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya dirupakan bumi. 2. Daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan dengan skala peta. 3. Jarak yang digambarkan harus dapat jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya setelah dibalikan skala. 4. Data penyajian secara lengkap. 5. Mudah dimengerti. 6. Peta harus rapi, indah, dan menarik. C. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan teknik matematis untuk menggambarkan permukaan bumi melengkung pada bidang datar. Peta ada 3. Geografi jenis proyeksi peta. Komponen ekuivalen, ekudistan. Penginderaan jauh. 1. Definisi. Secara umum penginderaan jauh adalah ilmu seni dan teknik gejala dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor buatan. Energi. Energi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Energi gelombang elektromagnetik. Contohnya proses pengambilan foto udara dan foto satelit. 2. Energi gelombang elektronik buatan. Contohnya sistem kerja datar. B. Atmosfer. Spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Bagian ini disebut jendela atmosfer. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh. 1. Spektrum gelombang cahaya tampak antara 0,4 UM sampai 0,7 UM. 2. Spektrum gelombang cahaya inframerah antara 0,7 UM sampai 1,0 UM. 3. Spektrum gelombang mikro antara 1,0 UM sampai 1,0 M. C. Objek. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ada 4 varian untuk menunjukkan objek. 1. Variasi spektral. 2. Variasi spasial. 3. Variasi temporal. 4. Variasi polarisasi. Dan D. Sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak dan mendekati dan
dan merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Beberapa kemampuan yang dimiliki suatu sensor yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek atau fenomena. 1. Resolusi spasial. 2. Resolusi spektral. 3. Resolusi rekromatik. 4. Revolusi termal. Terdapat 2 jenis sensor. 1. Sensor topografi. 2. Sensor elektrik. Perolahan data dengan manual dengan digital. Penggunaan data. Data adalah faktor tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh. Penginderaan jauh. 1. Citra foto. Ada 4 jenis citra foto. 1. Foto pragmatik. 2. Foto ortokromatik. 3. Foto ultraviolet. 4. Foto inframerah. Berdasarkan posisi sumber kamera. 1. Foto partikel. 2. Foto condong atau miring. Berdasarkan jenis kamera. 1. Foto tunggal. 2. Foto jamak. Berdasarkan warna yang digunakan. 1. Citra foto berwarna semu atau citra foto inframerah. 2. Citra foto warna asli. 2. Citra non-foto. Dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. 1. Citra inframerah thermal. 2. Citra radar. 3. Citra gelombang mikro. Berdasarkan sensornya. 1. Citra tunggal. 2. Citra multispektral. Berdasarkan warna. 1. Citra dirgantara. 2. Citra satelit. Berdasarkan penggunaannya. 1. Citra satelit untuk penginderaan planet. Contohnya citra satelit Viking. 2. Citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi. Citra Landsat. 3. Citra satelit untuk penginderaan laut. Citra Seasat. 4. Citra satelit untuk penginderaan cuaca. Interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, mengamati objek dalam penginderaan jauh. Proses analisis data ini disebut interpretasi citra. Adapun unsur-unsur interpretasi citra sebagai berikut. 1. Bentuk. Misalnya bangunan sekolah tampak seperti bentuk huruf H, I, L, dan U. 2. Ukuran berkaitan dengan skala citra. 3. Rona, interaksi antar objek dan spektrum gelombang elektromagnetik. 4. Tekstur. Tekstur ada 3 tingkatan yakni halus, sedang, dan kasar. 5. Bayangan. Misalnya kubah masjid. 6. Pola. Pemukiman penduduk dapat berpola linier, terpusat, atau menyebar memanyam ke bumi pola. 7. Situs. Kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. 8. Asosiasi. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya. Interpretasi citra antara lain dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Deteksi. 2. Identifikasi secara menyeluruh. 3. Analisis. 4. Dedukasi. Citra pengendara jauh bermanfaat bagi kehidupan manusia lain sebagai berikut. 1. Memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. 2. Membantu dalam menganalisis perairan. 3. Membantu dalam menganalisis keadaan cuaca dan iklim. 4. Menyajikan model relief dan kemiringan lereng suatu lahan. 5. Memberikan gambaran atau pengemetaan daerah bencana. G. Definisi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sistem yang khusus mengelola database yang berisi data dengan referensi geografis dan memiliki informasi spesial. Sistem informasi geografis memberikan banyak keuntungannya, diantaranya sebagai berikut. 1. Pengolahan data dalam format yang kompak dan jelas.
2. Analisis data dapat dilakukan dengan lebih efisien. 3. Pembaruan data dapat dilakukan secara cepat. 4. Biaya lebih murah jika dibandingkan survei lapangan. 5. Mempermudah penampilan data yang sulit. 6. Dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Isi SIG, sistem komputer untuk memeriksa, memanipulasi, memasukkan data-data yang berhubung dengan posisi-posisi permukaan bumi. Komponen SIG: 1. Perangkat keras yaitu hardware. Yang kedua, perangkat lunak yaitu software. Yang ketiga, pengguna atau user yaitu orang yang mengolahnya. Yang keempat, data spasial. Subsistem SIG: 1. Data input. A. Data spasial terbagi menjadi 2. Yang pertama raster, yang kedua vektor. Vektor, titik, garis, dan area. B. Atribut. C. Sumber data. 2. Subsistem penyimpanan data. 3. Analisis data. 4. Output. 1. Pemanfaatan dan penerapan metode SIG. A. Bidang SDA untuk mengefisiensi, pengemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian. B. Bidang perencanaan ruang untuk merencanakan permukiman. C. Bidang kependudukan untuk penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan sosial dan ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. D. Bidang pendidikan untuk menentukan lokasi pendidikan. E. Bidang militer untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan perang.